Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda di awal pekan ini? Waktunya kami mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ini menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti kami akan ajak Anda untuk bisa berbincang, mendengarkan pandangan-pandangan sumber mengenai keputusan Prabowo Subianto untuk bisa menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Apakah kemudian memecah suara di Jawa Tengah yang memang kita kenal sebagai lumbung suara PDI Perjuangan, ini menjadi salah satu strategi yang dikeluarkan oleh Prabowo Subianto dan juga para partai yang ada di koalisi Indonesia Maju. Ada saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahlika, pemirsa. Kami juga akan menghadirkan bagaimana informasi perjalanan dari 3 pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Untuk hari ini pemirsa, kita akan hadirkan informasi lengkap membedah secara mendalam bagaimana kemudian perjalanan koalisi yang mendukung Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan awali jumpa kita malam hari ini dengan kabar mengenai sebuah pohon kedondong berukuran besar yang tumbang dan menimpa bangunan yang dijadikan counter HP di Jalan Ekor Kuning, Penjaringan, Jakarta Utara pada hari Senin pagi. Akibat pohon tumbang tersebut, 1 orang tertimpa tembok bangunan. Anda bisa lihat pemirsa, sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan seorang korban yang tertindih reruntuhan bangunan akibat tertimpa pohon tumbang. Dan proses evakuasi korban berlangsung secara dramatis lantaran petugas harus ekstra hati-hati masuk ke dalam bangunan yang tertimpa pohon. Pohon kedondong dengan tinggi 10 meter ini tumbang karena diduga sudah tua. Akibat kejadian ini lalu lintas dari arah Kota Tua menuju Penjaringan sempat tidak dapat dilalui. Berikutnya pemirsa, video aksi 2 remaja tidak dikenal ini tega menganiaya dan juga merampas uang seorang penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pemulung dan viral di media sosial. Peristiwa penganiayaan yang terjadi terhadap korban ini diketahui berada di lokasi emperan toko roti ganda Jalan Kartini, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Minggu 22 Oktober sekitar pukul 6 pagi. Anda bisa lihat di CCTV pemirsa, ini merupakan aksi kedua pria yang tega melakukan penganiayaan dan juga perampasan uang milik korban yang sehari-hari bekerja sebagai pengepul barang bekas. Dari rekaman video tersebut terlihat pelaku berusaha merampas uang milik korban. Namun karena korban M. Hutapea melakukan perlawanan, pelaku kemudian semakin beringas, bahkan melakukan pemukulan terhadap korban. Aksi keji kedua pelaku ini kemudian viral di media sosial hingga kemudian petugas Polres Pematang Siantar bergerak cepat dan juga berhasil mengamankan kedua pelaku. Berikutnya, pemirsa tertangkap tangan usai menghipnotis pengunjung salah satu minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat. 4 orang pria babak belur di amuk massa. Bahkan penangkapan para pelaku ini seperti film action lantaran para pelaku melarikan diri dengan menggunakan kendaraan mobil dan dikejar oleh korban yang tersadar dengan menggunakan sepeda motor. Dari rekaman video amatir milik warga ini terlihat bahwa ada aksi kejar-kejaran antara pelaku hipnotis yang menggunakan kendaraan mobil dengan korban yang menggunakan sepeda motor di Jalan Lingkar Utara, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi pada hari Sabtu kemarin. Korban yang tersadar usai menjadi korban hipnotis, para pelaku langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku yang mengetahui korbannya mengejar langsung tancap gas dengan menggunakan kendaraan roda 4. Bahkan aksi kejar-kejaran antara pelaku dan korban ini bagaikan film action dan pelaku ini terhenti di persimpangan jalan ketika jalanan juga kondisinya macet sehingga kemudian warga yang mengetahui di dalam mobil ini ada pelaku hipnotis langsung menghakimi para pelaku hingga babak belur. Bahkan kendaraan mobil yang digunakan oleh pelaku ini juga dirusak oleh massa.
Pelaku berjumlah 4 orang dengan mengendarai mobil dan berjanji akan memberikan sumbangan untuk masjid dengan nominal 300 juta rupiah. Pelaku dan juga korban sama-sama mendatangi sebuah mesin ATM. Korban yang sudah masuk perangkap pelaku lalu tergiur dengan nominal yang akan diberikan oleh pelaku. Kemudian korban pula mengambil ATM yang disuruh oleh pelaku dan menukar ATM miliknya kepada para pelaku. Tapi ternyata ATM ini saldonya kosong. Kemudian juga para pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian dengan menggunakan mobil. Kemudian juga para pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian dengan menggunakan mobil. Kosong. Kemudian juga para pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian dengan menggunakan mobil. Informasi selanjutnya pemirsa kami hadir di atas dan juga turun di Jalan Labalawo dan berlawanan. Korban ini merupakan seorang kondisi medis, sementara pelaku yang juga Pemirsa, Mahkamah Konka ini ialah buntut dari banyaknya anggota dari perwakilan 3 unsur ditetapkan sebagai anggota sidang. Wahidudin Adam mewakili Hakim Konstitusi yang masih aktif. Kaitan dengan putusan MK, banyak sekali laporan ya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. MK dalam catatan kami, dan tadi saya juga mendapat informasi, saya tidak tahu benar atau tidak, berkaitan dari laporan, saya tidak sebutkan namanya satu persatu ya, artinya macam kalangan kelompok masyarakat di sini, termasuk juga terhadap persoalan pemilu ya. Perihal yang mereka ajukan adalah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terus ada permintaan pengunduran diri kepada Hakim MK yang berkaitan dengan pengujian undang-undang itu ya, termasuk melaporkan 9 hakimnya juga di situ. Juga ada kemudian permintaan untuk segera dibentuknya MK-MK, termasuk kemudian laporan terhadap hakim yang menyampaikan dissenting opinion-nya. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka yang telah resmi mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang ini mendapat beragam komentar. Minggu 22 Oktober menjadi malam bersejarah buat Gibran Rakabuming Raka.
Putra sulung Presiden Jokowi akhirnya resmi berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Prabowo yang didampingi oleh Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju menyampaikan deklarasi Gibran sebagai bacawa pres untuknya. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang sudah tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan. Karir Gibran melesat begitu cepat. Di tahun 2021, ketika itu Gibran Rakabuming masih berusia 34 tahun dengan pengalaman yang minim. Akhirnya Gibran lolos menjadi wali kota Surakarta, Jawa Tengah, diusung oleh PDI Perjuangan. Belum tuntas tugas sebagai wali kota, 2 tahun kemudian, 2023, Gibran dipinang menjadi bacawa pres mendampingi Prabowo Subianto. Manuver politik putra sulung Jokowi yang begitu cepat menimbulkan reaksi. Pasangan baca pres Amin dan Ganjar pun bernada santai bersepakat saling menghormati dan menjaga pemilihan presiden yang damai. Oke. Kalau Gibran jadi cawapres, Bapak ikhlas nggak Pak? Jadi nggak jadi juru kampanye? Semua orang punya hak untuk menjadi pejabat apapun. Ya, selamat kepada Gibran. Welcome to the jungle. Selamat datang dalam pertempuran politik. Mari kita susun rangkaian persaingan politik dengan riang gembira. Karena kita adalah sesama anak bangsa. Mari kita objektif, rasional, terbuka, jujur. Apakah itu persaingan yang paling berat gitu Pak? Bagi Amin tidak ada yang berat karena Amin yakin menang. Sekarang kita tahu siapa saja yang akan ikut kontestasi. Jadi mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang sudah ditetapkan sebagai pasangan. Insya Allah nanti kita akan jaga suasana Pilpres, suasana yang sejuk, teduh, berbagi ide, berbagi rekam jejak, rekam gagasan, rekam karya, rekam prestasi, supaya masyarakat nanti bisa menilai dan memilih yang paling tepat. Lain halnya dengan pengamat politik. Positioning politik sedang ditunggu betul sebenarnya oleh publik. Apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Mas Wali Kota, Mas Gibran ini ya, soal bagaimana portofolio politiknya minimal dari segi narasi yang akan disampaikan kepada publik. Oleh karena itu saya ingin ngomong 2 hal ya. Putri, pertama, Gibran ini tentu harus membuktikan secara kualitatif kepada publik apakah pengalaman politiknya yang cuma 3 tahun di Solo itu bisa sebanding dengan 4 kompetitornya itu ya, yaitu Anies, kemudian Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar dan Mahfud yang kita tahu mereka memiliki pengalaman politik yang relatif agak sedikit lebih lama ketimbang Gibran. Yang kedua tentu harus diuji juga apakah secara kuantitatif Gibran ini mampu mentranslate, mampu menghijrahkan pemilih Jokowi itu otomatis akan mendukung Gibran Rakabuming Raka. Itu yang saya sebutkan, ini satu pertaruhan yang nggak gampang karena apapun ya betul Gibran itu bukan Jokowi, elektabilitas itu tidak bisa diterjemahkan. Oleh karena itu butuh kerja-kerja yang sebenarnya terukur, kompleks, meyakinkan publik untuk datang ke masyarakat dan memilih Prabowo Subianto dan Gibran. Karena pada saat yang bersamaan 2 kompetitor, 2 penantangnya juga melakukan hal yang sama. Betul. Tim TV One mengabarkan. Usai dideklarasikan sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka hari ini kembali menjalani aktivitasnya sebagai wali kota Solo. Gibran pun tidak banyak berkomentar terkait deklarasi dirinya sebagai bakal cawapres Prabowo. Beginilah aktivitas Gibran Rakabuming Raka usai dirinya dideklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal cawapresnya. Gibran tiba di Balai Kota Solo sekitar pukul 7:55 waktu Indonesia Barat. Setumpuk tugas sudah menanti Gibran di kantornya.
Itu pula yang membuat Gibran tidak dapat hadir saat namanya diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Mas kemarin nggak hadir di dalam deklarasi, kenapa Mas? Setelah deklarasi? Ya karena saya hari ini harus menyelesaikan pekerjaan di Solo. Ya. Gibran pun kembali menegaskan bila dirinya sudah mengkomunikasikan semuanya kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Kemarin Jumat malam saya sudah komunikasi dengan Mbak Puan dan Pak Arsyad. Itu jawaban saya. Komunikasinya apa Mas? Komunikasinya yang pamit jelas. atau gimana Mas? Udah ya. Pamit atau gimana itu kemarin tuh? Sudah saya komunikasikan. Mbak Puan kan udah cerita juga kemarin. Seperti biasa dalam menjalankan tugasnya sebagai wali kota, Gibran harus mengunjungi beberapa tempat di kota budaya itu. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Ya, sementara itu Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, menjawab kabar tentang bergabungnya Gibran ke Partai Golkar, pemirsa. Sebenarnya didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Sudah dapat KTA, sudah dapat KTA. Apa? KTA-nya udah. KTP sudah. Kalau soalnya PSI mau ngerekrut, kalau nggak direkrut Pak Airlangga katanya. apa? PSI mau ngerekrut. Pak, pemecatan Gibran oleh PDIP gimana Pak? Oh, iya. Yang paling penting nanti pendaftaran tanggal 25. Ya. Komunikasi dengan PDIP gimana Pak? Komunikasi dengan PDIP lancar-lancar saja. Capres dan Cawapres dari PDI Perjuangan dan juga sejumlah partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD melakukan kegiatan ngopi santai di salah satu coffee shop di M Block Jakarta Selatan. Ganjar dan Mahfud juga akan mengobrol santai dengan sejumlah tokoh seni, sastrawan, dan juga tokoh milenial. Acara ini dijadwalkan berlangsung Senin sore di Cafe Monsora M Block Jakarta Selatan. Anda bisa lihat juga rekan-rekan media, para pemuda juga sepertinya sudah menantikan kehadiran dari pasangan ini untuk bisa berdialog. Kita ketahui juga bahwa lokasi ini merupakan salah satu lokasi yang menjadi tempat tujuan para kaum milenial. Sehingga mungkin lokasinya dipilih untuk bisa menjadi tempat pertemuan bakal calon presiden dan wakil presiden ini untuk bisa bertemu dengan kaum muda. Ya, sementara itu pemirsa, bacawa pres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar bertemu dengan Duta Besar Palestina. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Duta Besar Palestina Zuhair Al-Shun di gedung MPR DPR RI. Pertemuan membahas bilateral Indonesia dengan Palestina perihal kondisi penyerangan Israel ke Palestina dalam beberapa waktu terakhir. Caimin juga meminta kepada Israel untuk menghentikan segala bentuk serangan dan tindakan kekerasan ke Palestina. Baik pemirsa, setelah jeda kami masih akan sajikan kepada Anda perbincangan mengenai peta suara yang ada di Jawa Tengah. Apakah kemudian ketika Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka ini bisa memecah suara, karena kita tahu ini merupakan lumbung suara untuk PDI Perjuangan. Tapi tentunya perbincangan ini akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Prabowo Subianto bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju bersama para ketua umum partai koalisi telah satu suara memilih Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Dan rencananya Prabowo Gibran akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan
ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Baru-baru ini beberapa lembaga survei merilis hasil survei yang digelar pada bulan Oktober 2023. Dan hasilnya elektabilitas dari pasangan Prabowo dan Gibran lebih unggul dibanding pasangan Ganjar Mahfud, bahkan dari pasangan Anies Muhaimin. Ya, tak sedikit analis politik yang berpendapat pilihan Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden bisa dibilang sebagai upaya Prabowo untuk mencari tambahan suara di Jawa Tengah, alias kandang banteng yang notabene dalam 2 pilpres terakhir lumbung suara Jokowi yang mencapai 66% lebih di Pilpres 2014 dan 77% lebih saat Pilpres 2019 lalu. Lalu pertanyaannya kemudian, seberapa manjur Gibran akan mampu menggembosi suara-suara Ganjar yang notabene pemenang Pilkada 2013 dan 2018 di kandang banteng? Dan akankah simbol Jokowi di sosok Gibran akan menjadi magnet penarik bagi pemilih Jokowi di 2 Pilpres lalu? Tim TV One mengabarkan. Bicara PDI Perjuangan, artinya kita bicara juga soal Jawa Tengah yang memang disebut sebagai lumbung suara dari PDIP. Ketika sebelumnya di pemilu-pemilu berikutnya atau pemilu 2014-2019, ini kemudian para pemilih yang ada di Jawa Tengah ini sepakat tuh bisa memilih atau memberikan suaranya kepada Jokowi sehingga kemudian mulus langkahnya menuju kursi presiden. Hasil dari pemilu 2 kali sebelumnya ini. Nah sekarang ketika kemudian putra dari Presiden Jokowi ini bukan dipasangkan dengan wakil dari PDI Perjuangan, tapi dipasangkan dengan partai-partai lain yaitu yang ada di Koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo Subianto. Akankah kemudian suara di sana menjadi terpecah? Nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Kita akan dengarkan bagaimana pandangan politik dari Bang Kodari yang sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Kodari. Menarik kalau kita melihat ini, sangat menarik. Apalagi kalau kita lihat di belakangnya Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran, bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap peta suara di Jawa Tengah. Nah untuk bisa memberikan pandangannya juga mengenai hal ini, sudah bersama kita juga secara daring bergabung ada Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang akan juga mewakili Gerindra. Selamat malam Mbak Sarah. Selamat malam. Baik, kita juga tentunya ingin dengar bagaimana suara dari PDIP mengenai hal ini. Akankah kemudian suara dari para pemilih PDIP di Jawa Tengah ini bisa tergerus? Kita akan dengarkan dari Bang Andreas Hugo Pareira. Selamat malam Bang Andreas. Selamat malam. Baik, nah kita mungkin ke Mbak Sarah terlebih dahulu. Mbak Sarah, ini salah satu strategi nih Mbak Sarah untuk kemudian memecah suara yang ada di Jawa Tengah dengan memilih Mas Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo Subianto. Begitu Mbak Sarah? Ya saya rasa kalau bicara strategi tentunya semua hal dipertimbangkan, bahkan soal peta elektoral pun juga dipertimbangkan. Itu bukan hal yang aneh atau hal yang di luar dari nalar ya. Jadi saya rasa memang salah satu hal yang harus kita pertimbangkan realitanya adalah bahwa Jawa, ya Pulau Jawa, mau itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Banten dan DKI Jakarta itu punya andil yang sangat besar. Sederhananya adalah dari jumlah pemilih yang ada di Pulau Jawa ini. Jadi ini menjadi pertimbangan besar dari semua gabungan partai, saya rasa dari semua koalisi, dan itu menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan besar tentunya. Baik, kita sampai juga lihat di layar kaca, ini adalah perolehan suara pada Pilpres 2014 yang ada di Jawa Tengah. Berapa persen kemudian yang pada saat itu memilih pasangan Prabowo Hatta? 33,3%. Kemudian berapa persen yang memilih Jokowi JK? 66,65%. Kita melihat perbedaan yang cukup signifikan di sana. Gapnya terasa sekali. Ini adalah pada tahun 2014. Bagaimana dengan 2019? Memilih Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ini sebesar 77%, 77,9%. Ada gap juga, ada lonjakan. Dan Anda juga bisa lihat bagaimana persentase yang memilih Prabowo Subianto. Kita juga akan dengarkan bagaimana Bang Andre, apakah kemudian bisa tergerus loh ini suara yang akan memilih PDI Perjuangan ketika kemudian melihat ketokohan dari Pak Jokowi dan akhirnya memberikan suaranya kepada Mas Gibran. Kalau suara di Jawa Tengah itu dari pemilu pertama
tahun 55, kemudian setiap pemilu bahkan selama Orde Baru pun, ketika dengan segala macam tekanan, Jawa Tengah itu merupakan salah satu lumbung suara banteng di situ, dan sampai dengan pemilu yang terakhir kemarin. Jadi kalau bilang hanya faktor Pak Jokowi itu terlalu mengecilkan orang Jawa di Jawa Tengah itu, Mbak. Kemudian juga kalau kita lihat ini, Mbak, dengan bagaimana cara orang Jawa melihat politik gitu, dan bagaimana etika dan peradaban politik, itu banyak literatur ilmu politik yang membahas soal itu, soal budaya politik. Ini bukan hanya soal potret politik elektoral, tapi soal budaya politik. Orang Jawa itu sangat mengedepankan etika berpolitik, moral dan etik dalam berpolitik itu. Kalau melihat perkembangan sehari-hari ini, ya kita lihat aja nanti gitu. Saya tidak mengatakan bahwa akan lebih naik dan menguntungkan, tapi kita lihat akan nanti. Oke, Bang Andre, saya mau tekankan yang tadi Bang Andre katakan terakhir, para pemilih yang ada di Jawa, terutama Jawa Tengah itu mengedepankan etika dalam berpolitik. Apakah kemudian menurut Bang Andre calon yang Mas Gibran ini tidak sesuai dengan etika politik begitu, sehingga kemudian Bang Andre yakin bahwa suara dari para pemilih nanti di Jawa Tengah tetap kepada PDIP dengan calonnya Mas Ganjar, bukan kepada Mas Gibran dan Pak Prabowo, begitu? Kita semua tahu loh dalam perkembangan sejak minggu terakhir ini kan, bagaimana ya soal integritas, loyalitas, ya kemudian soal kejujuran, kan potret-potret itu kan kelihatan di publik kan, orang kan bisa merekam gitu. Di dalam memori publik itu kan terekam bagaimana perilaku politik itu muncul dari dari figur-figur politik yang ada sekarang ini gitu, yang ada di dalam top pembicaraan hari-hari ini gitu. Dan dalam tradisi Jawa, politik itu bukan hanya soal apa yang kelihatan, tapi rasa itu penting, dan itu tentu rasa itu berkaitan dengan peradaban yang ditampilkan dalam perilaku politik akhir-akhir ini gitu. Dan itu saya kira akan sangat mempengaruhi, dan saya banyak sekali dapat WA dari ya teman-teman termasuk dari Jawa Tengah pun juga menyampaikan hal tersebut. Apa isi WA-nya? Apa isi WA-nya? Kami boleh tahu apa isi WA-nya? Masih ada hubungannya kah dengan soal tadi integritas, loyalitas dan sebagainya? Soal integritas kan soal satunya kata dan perbuatan gitu kan. Semua orang juga masih menangkap bagaimana kemarin apa yang dikatakan oleh Mas Gibran, soal bagaimana dia ada di partai, kemudian apa yang dilakukan mulai dari hari Sabtu kemarin kan itu jadi tontonan publik gitu. Jadi ya menjadi hal yang menjadi sangat jelas di depan mata publik, dan itu saya kira mengganggu rasa banyak orang. Baik, dan Bang Andre, rasa itu kemudian akan mempengaruhi emosi masyarakat di dalam menentukan ya soal kalau di dalam bahasa para lembaga survei ya kemudian menjadi suka dan tidak suka, dan kemudian menjadi pilihan itu. Baik, Bang Andre, mungkin saya akan tekankan sekali lagi. Jadi yang tidak sesuai dengan integritas atau nilai loyalitas dan sebagainya adalah Mas Gibran, begitu yang dinilai oleh orang-orang para pemilih di sana, yang kemudian memberikan informasi itu kepada Bang Andre, begitu? Kita bicara soal aktor politik kan. Oke, baik. Kita kan bicara soal aktor politik kan. Baik Bang Sekarang Andre. Kan kita bicara soal siapa aktor-aktor politik yang ada di dalam pembicaraan hari-hari ini kan. Dan itu menyangkut proses pemilihan presiden dan wakil presiden ke depan ini. Nanti kita akan minta pandangan Mbak Sarah juga mengenai hal ini, tapi sebelumnya Bang Kodari juga. Bang Kodari, bagaimana? Apakah memang karakter para pemilih di Jawa, terutama Jawa Tengah seperti itu? Dikatakan oleh Bang Andre, apakah itu juga kemudian menjadi salah satu penilaian? Berani komentar ya, karena bukan orang Jawa. Jadi mungkin nanti harus tanya dengan para ahli antropologi yang betul-betul mempelajari soal kebudayaan, soal norma-norma khususnya di masyarakat Jawa. Tetapi memang yang bisa saya katakan wilayahnya saya adalah soal angka-angka. Misalnya tadi dikutip perolehan Pak Jokowi di Jawa Tengah itu 77% tahun 2019. Nah mungkin itu kalau bicara pengaruh dibandingkan dengan Mas Ganjar pada saat pilkada gubernur tahun 2018, dua pasang, waktu itu Mas Ganjar 58% suaranya begitu. Jadi memang kalau dilihat dari perolehan suara, angkanya Pak Jokowi itu lebih tinggi dibandingkan dengan
Mas Ganjar. Kemudian tahun 2019 pemilu legislatif seingat saya juga PDI Perjuangan dapat 30%. Jadi memang popularitas atau dukungan kepada Pak Jokowi itu angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Ya, jadi itu saya kira bisa jadi salah satu indikator untuk bisa melihat pengaruh Pak Jokowi dibandingkan dengan katakanlah Mas Ganjar dan juga PDI Perjuangan. Yang kedua juga sebetulnya menurut saya kalau bicara Jawa Tengah dan konteksnya Pilpres 2024 kan kita tidak boleh hanya bicara Prabowo Gibran ya, tetapi juga bicara Anies dan Muhaimin. Nah itu juga kemudian menjadi menarik menurut saya, peluang suaranya juga bukan mustahil. Selain PKB itu peringkat 2 di Jawa Tengah, kira-kira suaranya tahun 2019 itu 14 atau 15%. Jadi cukup besar ya, separuh dari PDI Perjuangan. Yang kedua tahun 2018 itu lawan Mas Ganjar, waktu itu berpasangan dengan Taci Yassin adalah Sudirman Said dengan Ida Fauziah gitu. Nah Sudirman Said ini kan ada di timnya Mas Anies, bahkan salah satu tokoh terdepan dari Mas Anies ya, boleh dibilang lokomotifnya Mas Anies. Kemudian Ida Fauziah itu dari PKB, dan sekarang Muhaimin Iskandar itu jadi wakilnya Muhaimin, yang notabene artinya sebetulnya pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin itu sebetulnya sudah punya jaringan dan bahkan sudah punya kunci itu untuk bisa meraih suara yang signifikan di Jawa Tengah. Belajar dari pengalaman Sudirman Said dan Ida Fauziah ketika mereka maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2018 yang lalu. Jadi hemat saya memang tantangan Mas Ganjar tahun 2024 ini kalau bicara Pilpres itu lebih berat dibandingkan dengan Pak Jokowi tahun 2014 dan tahun 2019. Tahun 2014 dan 2019 boleh dibilang Pak Jokowi itu kan relatif ya tidak terlalu tersaingi lah dengan Pak Prabowo, karena memang Pak Prabowo itu tidak terlalu populer di Jawa Tengah. Dia populernya di Jawa Barat. Nah ini kan beda kalau ada Mas Gibran. Mas Gibran dan aura Pak Jokowi itu dia populer. Kalau tidak salah juga sudah pernah ada survei di mana survei calon gubernur ya. Kalau ada Mas Gibran itu angkanya tinggi sekali, leading jauh di atas calon-calon yang lain begitu. Nah, mungkin itu adalah salah satu indikator bagaimana Mas Gibran ini memang punya kekuatan atau punya penggemar juga di Jawa Tengah. Tentunya semua ini harus dicek dengan hasil survei ya. Oke, nanti kita tanyakan kembali Bang Kodari. Mungkin tantangan yang berat bagi Mas Ganjar ini juga nanti bisa diberikan tanggapan oleh Bang Andre, termasuk juga Mbak Sarah tadi mengatakan bahwa jangan pede dulu kemudian dengan mengusung Mas Gibran, karena ternyata ada suara-suara yang di Jawa Tengah ini kemudian yang lebih mengedepankan etika politik. Ini juga bisa jadi ganjalan bagi Mas Gibran. Nanti kita akan bahas lebih lanjut saat lagi. Pemirsa, kembali kita lihat di layar kaca, kami sajikan data-datanya elektabilitas Capres, Cawapres, hasil survei dari beberapa lembaga survei. Ketika kemudian Prabowo Subianto berpasangan bersama Gibran Rakabuming Raka, hasil indikator ini adalah 37,5%. Kemudian juga hasil survei dari indikator bagaimana dengan pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD 32,2%. Sementara untuk pasangan Amin, Anies Muhaimin 22,7%. Kita juga masih memiliki hasil survei dari lembaga lainnya mengenai 3 pasang ini. Apa kata masyarakat? Bagaimana pilihan dari para pemilih suara untuk pemilu 2024? Hasil dari poll tracking selanjutnya kami juga akan sajikan ke hadapan Anda. Ini dia. Prabowo Gibran 33,3%, kemudian Ganjar Mahfud 27,3%, kemudian juga Anies Muhaimin 18%. Ini adalah hasil dari lembaga survei poll tracking. Sejauh ini memang pasangan dari Prabowo Gibran masih unggul dibandingkan dengan 2 pasang lainnya. Sekali lagi ini merupakan hasil dari lembaga survei. Kita
nanti akan sajikan kembali bagaimana hasil dari survei yang dilakukan beberapa lembaga survei. Tapi kita kembali lanjutkan perbincangan, Mbak Sarah. Kalau tadi kita sudah dengarkan bagaimana komentar dari Bang Andreas Pereira bahwa untuk pemilih Jawa mengedepankan etika politik. Jadi menjunjung tinggi yang namanya integritas, loyalitas, kesetiaan, kejujuran, dan sebagainya. Bagaimana melihat ini? Ini bisa menjadi batu sandungan bagi Mas Gibran kemudian? Justru sebagai orang Jawa ya, mengingat ayah dari Pak Prabowo adalah orang asli Banyumas dan ibu saya pun juga dari Ponorogo. Jadi kami sangat berterima kasih dengan Bang Andreas yang tadi sudah menyampaikan bahwa kami mengedepankan etika berpolitik dan juga kejujuran, integritas. Saya rasa itu tepat dan juga mengingat bahwa masyarakat pun juga mengingat atau melihat kerja nyata dari para pemimpin mereka. Dan dalam hal ini Mas Gibran itu sudah sangat dekat dengan masyarakatnya, selalu terlihat langsung turun langsung, melihat langsung apa yang menjadi problematika yang ada di masyarakat, sangat dicintai oleh masyarakatnya. Kalau misalkan ada yang demo, beliau langsung menyamperi untuk menanyakan apa yang mungkin jadi masalah. Itu saya lihat menjadi sebuah semangat yang luar biasa dari pemimpin muda. Mengingat juga bahwa di Jawa Tengah itu sekitar 53% pemilihnya di Jawa Tengah adalah Gen Z dan milenial, dan kami sangat senang bahwa sekarang ada peluang untuk anak-anak muda yang adalah mayoritas dari bukan hanya penduduk tapi juga pemilih, itu bisa ada di level kepemimpinan nasional. Dan kembali lagi bahwa di Jawa Tengah ini saya rasa masyarakatnya, mengingat kalau kita bicara konteksnya adalah Jawa Tengah, saya waktu itu pun juga selama periode pertama dari Mas Ganjar, saya juga adalah anggota DPR RI dari Sragen Karanganyar Wonogiri. Jadi melihat langsung, saya rasa masyarakat bisa sangat melihat perbedaan yang terjadi setelah Mas Gibran menjadi wali kota yang waktu itu diusung oleh PDI Perjuangan dengan kondisi di Solo Raya gitu ya, karena Sragen Karanganyar Wonogiri masuk di dalam Solo Raya. Itu yang kami lihat secara langsung dan dirasakan, saya rasa, dengan pembangunan yang menggunakan dana dari APBN yang itu langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Jadi saya rasa itu yang akan terus dilihat oleh masyarakat, bukan hanya bicara saja tapi juga dari kerja nyatanya. Baik, tapi kalau kita bicara kerja nyata juga membandingkan antara Mas Gibran dengan Pak Ganjar, mungkin juga kita masih melihat banyak juga dukungan yang diberikan oleh masyarakat di sana kepada Pak Ganjar, bicara mengenai hasil kerja nyata, Mbak Sarah. Ya, saya tidak membandingkan. Saya hanya melihatnya adalah bahwa dari apa yang telah dibangun itu, saya dari pribadi ya juga merasakan waktu selama saya ada 5 tahun di sana ya, di Solo Raya, terutama di Sragen Karanganyar Wonogiri, bagaimana pembangunan banyak dilakukan dan Solo bisa sangat berkembang dengan kondisi yang sekarang dalam 2,5 tahun Mas Gibran memimpin ya, dalam waktu yang sangat singkat. Orang mau menyatakan ada privilege di situ, ya privilege itu kan tergantung mau digunakan untuk hal yang positif atau negatif. Dalam hal ini beliau membuktikan bisa sangat efektif dan efisien dalam peran beliau sebagai wali kota, dan itu sangat dihormati lah oleh dan sangat sayang masyarakat yang ada di sekitar Solo Raya itu. Jadi saya tidak membandingkan karena posisinya sangat berbeda ya antara gubernur dengan wali kota, dan ini posisinya juga sangat berbeda antara capres dengan cawapres. Saya rasa nggak fair. Dan dengan yang saya mau tingkatkan di sini adalah bahwa Mas Gibran itu membuktikan bagaimana semangat anak muda dengan ya kembali tadi etika, ingin bekerja nyata dengan benar ya, menggunakan apapun yang menjadi wewenang dan privilege dari beliau untuk justru menghadirkan kemajuan yang sangat luar biasa, dan itu bisa dilihat langsung dari pendapatan masyarakat di Solo Raya. Baik, Bang Andre, kalau kita lihat tadi Mbak Sarah sudah mengatakan memang modal dari Mas Gibran ini bukan hanya semata-mata karena seorang putra sulung dari seorang Presiden Joko Widodo, tapi ada kerja nyata yang sudah dibuktikan, itu dikatakan oleh Mbak Sarah. Catatan ini, dan kalau kita lihat tadi sudah ada catatan juga dari Bang Kodari, artinya ada tugas besar, tantangan besar bagi Mas Ganjar juga dalam pemilu kali ini, Bang Andre. Ya, semua orang juga
ini bisa melihat lah gitu kenapa Mas Ganjar, Mas Gibran dipilih ya. Makanya dari proses kemarin di MK kan semua sangat jelas gitu di mata publik gitu. Jadi kita mau berkelit seperti apa juga ya rakyat ini kan tidak bisa gitu hanya sekedar diberikan argumentasi gitu. Saya kira biarkanlah rakyat yang akan melihat, termasuk pemilih di Jawa Tengah pun akan melihat itu. Baik, Anda begitu yakin hal seperti itu bahwa etika mengenai kejujuran dan sebagainya itu mengesampingkan adanya bukti kerja nyata, Bang Andre? Tata cara itu kan penting, Mbak. Jadi dalam proses menuju kekuasaan itu kan ada tata cara yang juga harus dilewati gitu. Dan itu menunjukkan bagaimana peradaban politik kita gitu. Dan itu yang harus juga kita bangun gitu di dalam proses demokratisasi di Indonesia, termasuk di dalam pemilu ini. Karena pemilu ini penting, bukan hanya soal nanti kemudian menghasilkan pemimpin. Kalau hari ini kita bicara saja kita tidak bisa dipegang bagaimana ke depan gitu. Hal yang sama bisa terjadi pada apa yang terjadi pada PDI Perjuangan, bisa terjadi pada Golkar yang mengusung. Apa yang terjadi pada kami bisa terjadi juga pada Pak Prabowo nanti kan. Nah ini kan soal integritas gitu. Dan itu saya kira hal yang sangat penting untuk di dalam proses ya seorang pemimpin itu apalagi yang harus selain daripada apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan gitu. Baik. Proses bagaimana cara ya. Kita bicara soal pemimpin, seorang pemimpin tertinggi di Republik ini yaitu ya dengan posisi-posisi yang akan menjadi presiden, wakil presiden, seperti itulah. Baik. Ada catatan mengenai jalan dari Mas Gibran ini untuk bisa menuju kursinya atau bisa menuju posisinya saat ini sebagai bakal calon wakil presiden. Nanti mungkin Bang Kodari bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Kita akan kembalikan perbincangan, Bang Kodari sudah ada beberapa catatan tadi disampaikan, begitu kan? Apakah ini kemudian bisa menjadi batu sandungan bagi Mas Gibran kalau kita bicara mengenai integritas, loyalitas, kejujuran dan sebagainya, yang menjadi suatu hal yang penting, value yang penting dinilai oleh para pemilih ini? Bisa saja, karena memang keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini kan juga pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan ada yang melihatnya sebagai sebuah peluang kesempatan bagi generasi muda secara luas, bukan cuma Mas Gibran, tetapi ada juga yang melihatnya sebagai sebuah proses yang ya menguntungkan Mas Gibran, katakanlah begitu. Tetapi sebetulnya saya mau punya satu catatan bahwa ketika kita bicara peta suara pemilih pada hari ini, muaranya tetap kepada Pak Jokowi, terutama tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Nah, kenapa Mas Anies itu surveinya di kisaran 20%? Karena tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu angkanya 80%. Jadi kolam suaranya Mas Anies itu cuma 20% saja. Sekiranya kepuasan kepada Pak Jokowi itu turun, entah karena kasus atau masalah ekonomi, entah masalah keputusan MK, entah karena isu politik keluarga atau politik dinasti dan seterusnya, sesungguhnya yang akan mendapatkan keuntungan pertama, hemat saya itu adalah Mas Anies gitu. Karena kembali lagi pada struktur suara tadi itu, bahwa pemilih pada hari ini itu ditarik muatannya kepada Pak Jokowi. Yang tidak puas Mas Anies, yang puas itu sekarang diperebutkan oleh Mas Ganjar dan Pak Prabowo gitu. Nah, ketika tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi 80%, kolam suara yang diperebutkan itu besar 80% ini. Ketika 80% ini menyempit, sebetulnya suaranya pertama-tama tidak lari kepada Mas Ganjar. Misalnya sekarang ada kekecewaan nih ya kepada Pak Jokowi gitu. Itu bukan lari suara dari Prabowo kepada Ganjar, enggak. Bahkan pada hari ini saya bisa katakan sesungguhnya mayoritas suara Pak Jokowi itu kan masih kepada Mas Ganjar. Nah, kalau angkanya turun jadi 70%, apalagi 60%, apalagi 50%, maka sesungguhnya yang akan membesar adalah kolam suaranya Anies Baswedan, bukan kolam suaranya Ganjar. Karena kolam suara Ganjar itu adalah mereka-mereka yang puas kepada Pak Jokowi, begitu. Jadi sebetulnya ini nggak mudah juga buat PDI Perjuangan, karena kalau misalnya PDI Perjuangan bersuara mengenai ini masalah etika Pak Jokowi, politik dinasti dan seterusnya, ketika ini didengarkan oleh masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi turun,
suaranya bukan lari ke Mas Ganjar, tapi larinya ke Pak Anies Baswedan justru begitu. Ini dilematis sekali. PDI Perjuangan tidak happy, tapi kalau ngomong tidak happy, orang ikut tidak happy, masyarakat ikut tidak happy, kepuasan kepada Pak Jokowi turun, itu justru yang akan dapat suara adalah Anies Baswedan. Bukan Mas Ganjar. Bukan Mas Ganjar. Mengenai hal ini juga mungkin langsung saja Bang Andre, silakan diberikan tanggapan. Ya, kadang-kadang kita berpikir apa ya, seolah-olah kita mentransfer dukungan, transfer ini itu seperti transfer dari bank ke bank gitu. Rakyat itu tidak sebodoh apa yang kita sampaikan. Mereka akan melihat, pada akhirnya akan melihat pemimpin, siapa figur-figur yang akan ketika tampil itu harus figur-figur yang akan dipilih ke depan dan apa yang sudah dilakukan. Itu kan yang juga dilakukan oleh lembaga-lembaga survei gitu. Tapi ya untuk di dalam proses menuju ke sana untuk men-setting bahwa ini itu bisa saja dilakukan oleh Bung Kodar dan kawan-kawan. Tapi toh ya saya juga di lapangan kita lihat bagaimana kita dialog dengan masyarakat, lihat bagaimana bagaimana cara mereka melihat pemimpin. Toh yang dipilih ke depan itu bukan Pak Jokowi lagi gitu. Itu adalah ya calon-calon presiden yang ada ya itu Mas Ganjar, Pak Prof Mahfud, figur-figur itu yang akan memimpin. Rasanya itu cukup tidak senaif itu gitu. Artinya mereka juga lihat yang memimpin mereka ke depan itu adalah orang-orang masa depan ke depan, dan itu ada pada figur-figur yang ada di dalam di dalam proses pemilihan itu, dan tentu itu menyangkut pada track record tentang latar belakang kesejarahannya, bagaimana perilakunya, dan itu tingkat kesukaan itu akan menunjukkan pada tingkat kesukaan dan kemudian tingkat keterpilihan mereka. Baik Bang Andre, tapi orang kemudian yang merasa seperti kata Bang Kodari puas dengan hasil kinerja dari Pak Jokowi, kemudian saat melakukan pemilihan memang yang dipilih bukan Pak Jokowi lagi, tapi kemudian siapa yang mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi? Bagaimana dengan faktor itu Bang Andre? Ya ini kan anggapan Mbak. Anggapan artinya klaim itu kan bisa dilakukan sejak saat ini gitu kan. Tapi kan juga ini kan klaim politik itu. Klaim politik melalui apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu. Tapi ya pemilih-pemilih yang rasional, dan di dalam proses ini kita juga akan merasionalisasi di dalam proses pemilihan untuk menunjukkan bahwa you lihat ke depan yang akan memimpin siapa gitu. Apa program-program yang akan dilakukan. Itu yang dilakukan oleh tim-tim kampanye nanti di dalam proses pemilihan. Sehingga ya klaim politik itu ya harus dilakukan dan perlu dilakukan. Tetapi juga bagaimana realita fakta-fakta yang harus kita tunjukkan supaya rakyat itu juga memahami proses pemilihan siapa yang akan dipilih ke depan. Gitu. Oke. Pemilih tidak senaif itu Bang Kodari. Ya kan kembali lagi kepada teorinya atau perspektifnya. Kalau saya kan perspektifnya bahwa masyarakat itu memilih tidak lepas dari tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi gitu. Nah mungkin Bang Andre bicara dari segi aspek yang lain, yaitu soal nilai-nilai. Saya belum punya angkanya sekarang ini, mungkin nanti teman-teman yang lain akan menganalisa secara lebih jauh. Tetapi kalau dari kacamata tingkat kepuasan, baca dari kacamata dari konstelasi pada hari ini, hemat saya kita bukan hanya bicara suara kepada 3 kandidat ini, tetapi bagaimana suara itu dibingkai atau justru berangkat dari respon masyarakat kepada Pak Jokowi gitu loh. Itulah sebabnya kemudian juga di awal kan baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu kan slogannya adalah keberlanjutan, sementara Mas Anies kan perubahan begitu. Dan itu sebetulnya kelihatan dari angka-angka hasil survei, ya tidak harus yang saya lakukan tetapi yang dilakukan oleh teman-teman begitu. Saya baca polanya, laporannya kan kita semua terima, disiarkan oleh TV One, dan kita bisa lihat distribusi angka-angka begitu yang sebetulnya sangat menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi begitu. Dan kan saya juga mengatakan bahwa pada hari ini sebetulnya suara masyarakat yang puas kepada Pak Jokowi itu mayoritas tetap ke Mas Ganjar. Tetapi kenapa misalnya di survei yang tadi dipaparkan Pak Prabowo itu unggul? Karena Pak Prabowo tuh punya suara dia sendiri gitu loh. Yang sebetulnya suara Pak Prabowo sendiri juga mulai digerogoti oleh kandidat yang lain, yaitu Anies Baswedan gitu. Jadi suara Ganjar suara Pak Jokowi yang ke Mas Ganjar itu diambil oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo. Suara Pak Prabowo dulu tahun 2019 sebagian mulai diambil juga oleh suara Pak Anies. Tetapi kalau kita bicara proporsinya antara suara Pak Prabowo yang diambil Mas Anies dengan yang bertahan di Pak Prabowo masih lebih banyak yang bertahan. Sementara yang diambil oleh Pak Prabowo dari Mas Ganjar ya, dari suara Pak Jokowi itu udah mulai 50-50. Dan ini yang membuat kenapa Pak Prabowo
sedikit atau masih unggul relatif unggul dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Begitu. Baik, bicara mengenai upaya untuk bisa meyakinkan publik, meyakinkan pemilih, ini mengenai bagaimana elektabilitas dari Gibran Rakabuming Raka dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Ada usulan juga Mbak Sarah, ini dari Ketua DPD Golkar Jawa Timur yang mengusulkan bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka nanti ditambahkan di belakang namanya ini pada saat mendaftar sebagai bacawa pres adalah ditambahkan nama Jokowi. Bagaimana kemudian menanggapi ide ini? Apakah kemudian perlu Mbak Sarah untuk bisa meyakinkan mendulang suara juga dari publik? Ya saya rasa nama Mas Gibran itu sudah lumayan dikenal dan yang kita angkat ini kan bukan Mas Gibrannya saja, tapi justru juga bersama dengan Pak Prabowo. Jadi ini perpaduan intergenerational leadership kalau bisa dikatakan seperti itu yang cukup bisa menggambarkan kondisi di Indonesia saat ini yang memerlukan pemimpin yang bisa melihat Indonesia dengan kacamata kondisi geopolitik dunia yang memang realitanya harus kita hadapi dengan juga mayoritas masyarakat Indonesia yaitu adalah Gen Z dan milenial. Perpaduan ini yang sangat luar biasa dan saya rasa kalau tadi itu adalah sebuah masukan, ya masukan mungkin diterima, apakah akan dilakukan atau tidak, saya rasa kalau dari saya pribadi sih tidak perlu ya, karena kembali lagi ini adalah perpaduan dari dua generasi yang sangat luar biasa dari pengalaman mereka masing-masing. Untuk itu tidak perlu ada kaitannya sebenarnya dengan Pak Joko Widodo. Semua juga sudah tahulah beliau siapa. Baik, penutup singkat juga mungkin Bang Andre, silakan Bang Andre, bagaimana kemudian meyakinkan bahwa suara di kandang banteng ini tetap tidak gempos, tidak beralih dengan tetap mengajukan Mas Ganjar, kemudian Pak Mahfud MD kalau melihat para pesaing lainnya. Silakan Bang Andre. Ya, seperti yang tadi saya katakan gitu. Jawa Tengah khususnya ya, Jawa Tengah itu sejak pemilu tahun 55, bahkan di dalam pemilu selama Orde Baru pun ketika ya, kita bisa buka di dalam hasil-hasil pemilu, itu Jawa Tengah itu adalah lumbung suara banteng gitu. Juga di dalam setiap pilkada, setiap pileg, juga pilkada itu adalah lumbung suara PDI Perjuangan dan calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi kami tidak terlalu khawatir soal itu. Baik, penutup singkat juga dari Bang Kodari mengenai hal ini. Ya, saya kira kita lihat ya, yang jelas memang salah satu medan pertarungan paling menarik menurut saya di Pilpres 2024 ini adalah Jawa Tengah. Nah, dulu tahun 2019, 2014 Pak Prabowo berusaha masuk ke Jawa Tengah ya, khususnya tahun 2019 dengan membuat posko di Kota Solo, begitu jantungnya kalangan nasionalis ya, wilayah di mana PDI Perjuangan itu paling kuat. Tapi kan hasilnya suara Pak Jokowi bukan turun tapi malah meningkat begitu. Nah, jadi kalau istilah saya waktu itu Pak Prabowo itu terjun ke Jawa Tengah itu tangan kosong. Akhirnya kan kena seruduk gitu. Nah, sekarang Pak Prabowo masuk ke kandang banteng dengan baju zirah yang namanya Jokowi dan Gibran. Nah, kita lihat seberapa jauh baju zirah ini bisa bertahan dari tandukan banteng. Sekali lagi ini sangat menarik. Kenapa? PDI Perjuangan itu paling kuat dapil Jawa Tengah 5, Solo Raya, ya, termasuk misalnya Solo, Boyolali, begitu. Sementara Pak Jokowi ini wali kota Solo 2 periode, dan Mas Gibran ini juga wali kota Solo. Jadi ini sangat-sangat menarik, ini luar biasa. Menurut saya kalau ini adalah bom nuklir, ini titik intinya betul ini, ceder ini pertandingan paling menarik nanti kita lihat di kota Solo. Berapa suara Mas Ganjar dengan Pak Mahfud dan berapa suara Prabowo dan Gibran. Baik, Bang Kodari. Ya, kita tunggu bersama. Terima kasih Bang Kodari untuk ulasannya. Bang Andre juga terima kasih. Mbak Sarah terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan ini. Dan pemirsa, nanti kami masih punya rangkaian kabar-kabar menarik lainnya. Setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka diusung Koalisi Indonesia Maju. Ada perhitungan yang matang tentunya karena ada patron klien yang sangat kuat untuk mendongkrak partai dan juga kemenangan dalam Pilpres kali ini.
Raka Buming Raka merupakan pertimbangan yang sangat besar dan berpengaruh terhadap partai dan bangsa. Baik pemirsa, mulai hari ini hingga mulai hari Rabu nanti kami akan sajikan kepada Anda bagaimana perjalanan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden di pemilu 2024. Hari ini kita akan mulai dengan siapa? Nah, ini kita akan dengarkan dari Agita. Ya, betul sekali Mufi dan juga pemirsa. Hari ini kita akan mengawali bagaimana kemudian perjalanan dari Anies Baswedan dan juga Caimin. Bagaimana kemudian koalisi perubahan ini bisa terbentuk hingga akhirnya duet Anies Baswedan dan juga Caimin ini bisa berkontestasi di pemilu 2024. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, rumah warga yang berada di Lorong Saudagar Yucing, tepatnya ini rumah yang berada di Palembang, terbakar di mana 1 orang terluka. Ya, seorang pemilik rumah ini pemirsa menjadi korban luka bakar di tubuhnya saat hendak membantu keluarganya yang masih terjebak di dalam rumah. Korban yang mengalami luka bakar ini langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan medis. Api baru bisa dipadamkan setelah 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Hingga kini polisi masih melakukan penyidikan terkait penyebab kebakaran ini. Selanjutnya kebakaran pemirsa, api dengan cepat membakar tempat penampungan barang bekas yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Bahkan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Sebanyak 13 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Setelah 3 jam, api baru dapat dipadamkan. Sementara itu, untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Pulau Gadung, Jakarta Timur. Beginilah pemirsa suasana kobaran api yang membakar kawasan hutan lindung Blok Tegal Alun, Gunung Papandayan, Garut, Jawa Barat. Video direkam sejumlah relawan dari komunitas Rawayan pada Minggu dini hari. Hingga Senin siang api masih berkobar sehingga kepulan asap masih nampak. Petugas gabungan berupaya mendekati api dan juga membuat sekat secara manual untuk menghindari rembetan api. Lokasi jauh ini membuat alat pemadam kebakaran tidak bisa menjangkau TKP. Aparat pun terpaksa harus berjalan kaki selama 3 hingga 4 jam untuk mendekati ke kawasan Tegal Alun. Kawasan Taman Wisata Gunung Papandayan masih dibuka untuk wisatawan dan juga untuk pendakian. Ini ditutup sementara. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, ratusan siswa ini keracunan makanan tepatnya di Bolmong, Mongondo. Para siswa ini dirawat
setelah kemudian mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan tambahan yang merupakan program Badan Pangan Nasional. Sebanyak 100 siswa yang berasal dari 3 sekolah dasar negeri masing-masing, di mana SD Negeri 1 Kolak, SD Negeri 2 Lolak, serta SD Negeri 1 Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Pagi tadi, siswa ini terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Daerah Batu Binangkang, Kabupaten Bolaang Mongondo. Para siswa ini terpaksa harus dirujuk di RSUD Datu Binangkang setelah mengalami pusing, sakit perut, serta mual-mual usai mengkonsumsi makanan tambahan berupa minuman susu kemasan bermerek milik Life dan makanan yang jadi berupa ayam nugget dan juga roll nugget yang merupakan program Jenius, di mana diberikan oleh Badan Pangan Nasional. Sekretaris Daerah Bolaang Mongondo, Tahlis Galang, mengatakan para siswa yang menjalani perawatan di RSUD Datu Binangkang awalnya diperkirakan puluhan siswa, namun kini bertambah menjadi ratusan siswa. Apalagi para korban bukan hanya berasal dari satu sekolah, namun dari 3 sekolah dasar. Pihak kepolisian Polres Bolaang Mongondo ini juga telah mengamankan ada pihak ketiga yang diketahui bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyalur bantuan makanan tambahan. Ini merupakan program Jenius dari Badan Pangan Nasional. Iya, so gawat. Nya ada pangit-pangit. Pemirsa, warga Klaten, Jawa Tengah digegerkan dengan mayat bayi yang terbungkus tas plastik ditemukan di emperan ruko. Di dalam tas plastik juga terdapat surat yang meminta agar mayat bayi tersebut dikuburkan. Warga Kelurahan Buntalan, Klaten, Jawa Tengah digegerkan atas penemuan sesosok mayat yang terbungkus dalam tas plastik. Kejadian ini sempat direkam melalui ponsel oleh warga sekitar. Salah satu warga, Sarjito, menjelaskan kejadian penemuan mayat bayi yang diketahui pada Senin pagi, di mana mayat bayi ditemukan terbungkus plastik. Ia kemudian melaporkan ke polisi. Hasil pemeriksaan petugas, bayi sudah dalam kondisi meninggal dunia, berjenis kelamin perempuan. Petugas juga menemukan surat wasiat di dalam bungkusan tas plastik yang isinya meminta bayi tersebut untuk dikebumikan. Saat ini bayi tersebut atau mayat bayi tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta untuk keperluan penyelidikan. Pemirsa, Satreskrim Pandeglang, Banten ini berhasil menangkap perempuan yang membuang bayinya. Hasil dibekuk Satreskrim Polres Pandeglang, Banten. Pelaku yang berusia 19 tahun ini merupakan warga Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Bayi malang tersebut ditemukan warga dalam keadaan meninggal dunia di selokan pemukiman warga pada Sabtu 21 Oktober 2023 lalu. RM ditangkap setelah polisi melakukan pendalaman dan pendataan kepada warga setempat. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku tega membuang bayinya karena malu dengan keluarga dan tetangganya. Hal tersebut dikarenakan bayi yang ia buang merupakan hasil hubungan gelap. Dan sampai sekarang pengakuan daripada orang tersebut namanya RM, dan dia mengakuin dia melakukan perbuatannya. Alasannya, motifnya dia melakukan perbuatan tersebut karena dia merasa malu kepada lingkungan, malu kepada keluarganya bahwa dia hamil, mau melahirkan, tapi belum punya suami. Tahu di sini. Atas perbuatannya, pelaku terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan.
Informasi lainnya, pemirsa, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar mengalami krisis air bersih sejak seminggu terakhir. Kekeringan yang terjadi belakangan mengakibatkan krisis air bersih. Salah satunya terjadi di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Pihak rumah sakit pun telah mengambil sejumlah opsi lantaran rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan di Indonesia Timur. Pihak rumah sakit telah membagi jadwal aliran air setiap jamnya untuk memastikan aliran air mengalir di 300 ruangan pasien. Saat ini pihak rumah sakit juga memprioritaskan beberapa ruangan untuk dialiri air bersih, diantaranya kamar operasi, ruang cuci darah, ruang sterilisasi, ruang laundry, ruang gizi, dan juga ruang IGD. Sementara untuk keluarga pasien harus menada air ke dalam jerigen di malam hari sebagai antisipasi saat air tidak mengalir. Pihak rumah sakit belum bisa memastikan kapan krisis air bersih ini akan berakhir. Sisa-sisa. Ini saya sudah buka. Nah. Ya pemirsa, seperti yang sudah kita jelaskan atau sebutkan sebelumnya bahwa hari ini hingga 2 hari ke depan kita akan membahas bagaimana perjalanan para pasangan calon untuk menuju Pilpres 2024. Untuk hari ini kita akan membahas Anies Baswedan dan juga Caimin bersama juga dengan Bang Kodari, pengamat politik. Selamat malam Bang Kodari, bergabung kembali. Halo. Kita nanti akan bahas bagaimana kemudian perjalanan dari pasangan calon Anies Baswedan dan juga Caimin. Kita akan hadirkan terlebih dahulu Bang Kodari dan juga pemirsa, grafis di belakang ini merupakan bagaimana sebenarnya histori perjalanan pada saat pertama kali partai yang kemudian mengusung Anies Baswedan kita ketahui adalah Partai Nasdem. Nah, kita hadirkan bersama pemirsa dan juga Bang Kodari. Ini adalah grafis yang kemudian menggambarkan pada tanggal 3 Oktober 2022 Nasdem ini secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nasdem terlebih dahulu juga mendeklarasikan Anies sebagai capres. Deklarasi ini dibuat dalam agenda khusus di mana digelar di Nasdem Tower pemirsa, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2022. Kemudian juga kita saksikan bersama pada saat itu tepatnya pemirsa pada tanggal 23 Februari 2022 adalah PKS ini juga mengumumkan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ini berdasarkan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera yang kemudian menetapkan mendukung Anies sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Deklarasi ini bahkan digelar 1 hari sebelum PKS ini menggelar Rakernas tepatnya pada tanggal 24 Februari. Barulah kemudian tanggal 2 Maret Partai Demokrat memberikan dukungan juga untuk Anies Baswedan sebagai capres 2024 sehingga pada saat itu 3 partai yang berkoalisi mendukung Anies, Nasdem, PKS dan juga Demokrat. Kita ketahui juga memang dukungan ketiga partai ini juga sudah memberikan tiket capres 2024 kepada Anies karena ini sudah memenuhi syarat minimal presidential threshold 20% pemirsa. Berikutnya kita hadirkan juga bagaimana kemudian adanya penandatanganan piagam kerjasama Koalisi Perubahan. Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan terbentuk di Sekretariat Perubahan Jakarta Selatan, tepatnya pada 24 Maret 2023. Disebut Koalisi Perubahan untuk Persatuan, bahkan ditandai pula dengan penandatanganan piagam kerjasama oleh ketiga ketua umum partai politik dari Partai Nasdem, Surya Paloh, kemudian juga dari Demokrat, AHY. Namun kemudian
beredar kabar Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ini menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies. Bahkan Surya Paloh ini disebut-sebut sebagai salah satu orang yang menjodohkan Anies Caimin ini secara sepihak. Bahkan mengungkapkan hubungan dirinya dengan Caimin begitu dekat. Ini yang cukup mengejutkan ya, karena sebelumnya kita ketahui Anies Baswedan ini begitu kental, bahkan begitu berhembus ya, dijodoh-jodohkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Setelah itu puncaknya adalah pemirsa pada tanggal 1 September, puncaknya Partai Demokrat mencabut dukungan atas Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Ini merupakan hasil dari rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Bahkan kita ingat bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini marah besar dan juga kecewa bahkan terhadap Anies Baswedan yang kemudian dianggap sebagai pengkhianat. Nah ini kita langsung mungkin berdialog juga dengan Bang Kodari. Sebenarnya apa sih Bang pertimbangan dari Surya Paloh Ketua Umum Nasdem kemudian akhirnya memilih Caimin dibanding AHY? Apakah memang betul ya karena kedekatankah antara Surya Paloh dengan Caimin? Karena kan tidak mungkin juga hanya faktor kedekatan. Kalkulasi politiknya sebenarnya seperti apa waktu itu? Saya kira ada dua aspek ya. Yang pertama itu adalah soal elektabilitas Anies Baswedan yang tidak masuk papan atas. Paling jauh itu papan tengah. Nah Pak Surya Paloh sebetulnya mencari calon wakil presiden papan atas yang bisa betul-betul memberikan kontribusi suara yang sangat besar kepada Anies Baswedan, terutama karena memang Mas Anies ini kan posisinya surveinya papan nomor 3 ya di antara calon-calon yang ada dibanding kontestan yang lain. Betul. Dan sebetulnya saya juga surprise tadi melihat oh ya ternyata udah setahun ya Mas Anies itu sudah dicalonkan. Setahun ya dari pertama kali waktu itu. Dan suaranya tidak berkembang dari sekitar angka 20%. Malah cenderung mengecil dan itu sebetulnya bisa dijelaskan dengan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang justru belakangan malah lebih tinggi dibandingkan dengan akhir tahun 2022 yang lalu begitu. Nah, yang kedua saya kira yang juga penting adalah bahwa Mas AHY ini kan datang dari Jawa Timur, suara yang sesungguhnya dibutuhkan oleh Pak Surya Paloh, tetapi segmen suaranya dianggap sama karena Mas Anies ini kan slogannya perubahan, selama ini dianggap sebagai katakanlah antitesanya Pak Jokowi, sementara Partai Demokrat dan AHY sama juga datang dari koalisi perubahan sehingga dianggap tidak memberikan kontribusi suara dan makanya itu kelihatannya dirasakan dengan proses suara Mas Anies yang setelah didukung oleh Partai Demokrat pun juga tidak berkembang gitu. Sehingga ya Pak Surya Paloh datang dengan ijtihad politik, bagaimana kalau kemudian mengambil kandidat dengan latar belakang Nahdlatul Ulama yang notabene merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, jumlahnya 50%, dan kebetulan Mas Muhaimin Caimin itu juga datang dari Jawa Timur. Jadi kayak AHY tetapi dengan latar kultural yang bisa diharapkan untuk membawa suasana baru. Soal kemudian apakah kemudian teori itu benar atau tidak, itu yang justru menarik pada hari ini untuk dilihat apakah eksperimen atau teorinya Pak Surya Paloh itu bekerja atau tidak di lapangan. Kita tentunya masih menunggu ya, apakah betul tadi teori dan juga kalkulasi politik dari Pak Surya Paloh itu betul bahwa memang untuk mengambil Caimin ini bisa menarik ceruk-ceruk para pemilih juga. Kita juga akan lihat ya Bang Kodari, mungkin bagaimana analisa dari pengamat melihat saat ini peluang dari Anies Baswedan dan juga Caimin pada saat sudah mendaftar di KPU. Dijawab sesaat lagi. Bang Kodari, kami kembali pemirsa saat lagi. Ya pemirsa, ini kami hadirkan kemudian bagaimana timeline pencapresan usai deklarasi resmi dari pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Ini tepatnya di Surabaya, Jawa Timur, yaitu pada tanggal 2 September 2023. Kita ingat bersama juga bahwa ini sudah kemudian diusung langsung bersama dengan Nasdem, kemudian PKS dan juga PKB.
Dan bahkan kemudian mereka bersepakat untuk membentuk Timnas Pemenangan Amin atau Anies Muhaimin, tepatnya pada tanggal 13 September 2023. Selanjutnya juga pemirsa pada tanggal 16 September 2023, nah ini kemudian PKS juga akhirnya resmi setelah kemudian sempat gamang, akhirnya PKS memberikan dukungan juga kepada pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar usai menggelar rapat Majelis Syuro pada waktu itu, tepatnya Majelis Syuro ke-9 PKS. Bang Kodari, kalau kita lihat kan ini sudah ada 3 partai yang mendukung, mengusung Anies dan juga Caimin. Setelah kemudian juga sudah daftar ke KPU, bagaimana melihat peluangnya ini Anies dan juga Caimin di berkontestasi di Pilpres 2024? Ya, Caimin ini kan sudah jadi wakilnya Mas Anies kan udah cukup lama ya, udah mungkin sebulan, hampir 1,5 bulan barangkali. Kalau lihat survei-survei yang ada, surveinya belum banyak bergeser. Jadi sebetulnya tesisnya Pak Surya Paloh ini pada hari ini menurut saya terancam ini nih, terancam tidak terbukti begitu. Walaupun balik lagi, kembali kepada teori di awal bahwa peta suara para kandidat ini kan sebetulnya pangkal muaranya adalah respon masyarakat kita terhadap kinerja Pak Jokowi begitu. Dan dari kinerja Pak Jokowi, angkanya itu kan masih ya 70-80%. Artinya ruang bergerak bagi Mas Anies ini masih terbatas. Lain halnya, dan saya rasa baru akan terjadi perubahan suara yang signifikan bagi pasangan Amin apabila tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu melorot, misalnya sampai ke 50%, 60%. Nah, kalau sampai melorot begitu jauh, maka bisa jadi, atau dugaan saya, hipotesa saya, pasangan Anies Amin ini akan meningkat secara signifikan. Akan berpotensi meningkat secara signifikan. Karena kolam suara yang ingin perubahan itu nanti akan didominasi atau diisi sendirian oleh Anies Muhaimin gitu. Katakanlah misalnya begini, sekarang ada keputusan MK yang pro kontra begitu. Lalu banyak yang tidak puas dan kemudian berujung pada turunnya tingkat kepuasan Pak Jokowi. Misalnya dari 80 turun jadi 60, jadi misalnya cuma 55% begitu. Saya kira itu akan memberikan ruang bagi Mas Anies nih untuk untuk naik. Nah, ini kan menjadi menarik karena kelihatannya pada hari ini justru Mas Anies nggak terlalu banyak, pendukungnya juga nggak terlalu banyak mengkritik soal MK ya. Yang paling banyak kan PDI Perjuangan gitu. PDI Perjuangan mengkritik MK, mengkritik Pak Jokowi. Karena dianggap meninggalkan PDI, tapi nanti dapat suara justru Anies Baswedan. Tadi kan Bang Kodari juga sudah menyebutkan ya, dari sisi angka, dari sisi elektabilitas, kita juga hadirkan pemirsa bagaimana perjalanan elektabilitas baik dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dari waktu ke waktu, mulai pada saat pertama kali juga tentunya sudah dideklarasikan dan juga didukung oleh partai dari koalisi perubahan untuk persatuan. Nah, ini berdasarkan survei indikator, kita lihat bersama ya Bang Kodari ya. Bagaimana kemudian mulai dari Agustus 2022, 28,2%, kemudian September ini bahkan sempat menurun ternyata. Lalu kemudian meningkat lagi di November menjadi 32, sempat turun ya, artinya naik turun sampai di bulan September 2023. Ini di angka 21,5. Itu tadi indikator. Kita hadirkan juga dari survei LSI. Sama juga grafiknya juga terakhir di September ini menurun. Dari poll tracking juga sama sempat peak di November 2022 tapi sampai di September 2023 ini di angka 19,9%. Ini bagaimana kemudian membaca dari hasil survei Anies ini, khususnya dari Anies, Bang Kodari? Saya mencoba kayak calon wakil presiden begini tangannya. Itu saya kira itu lembaga-lembaga survei yang berbeda ya. Tetapi trennya mirip. Kita lihat pada bulan Oktober November itu dia sempat di angka 29%. Betul. Saya kira ada 2 alasan. Pertama baru dideklarasikan, jadi sedang euforianya lagi semangat-semangatnya. Yang kedua memang waktu itu tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi mungkin sekitar 60-an 70-an%. Tetapi masuk kepada awal tahun 2023, kita lihat trennya udah mulai menurun ya. Turun ke angka 25, turun ke angka 26. Karena waktu itu tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi mengalami peningkatan, perbaikan. Dan kita lihat ujungnya justru ya setelah setahun dideklarasikan dari malah Agustus suaranya 2022 ke malah Agustus turun ke 20-an begitu loh.
Nah, kenapa 20-an? Karena tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi sekarang 80-an%. Begitu. Apakah itu memang tergantung sekali dengan tingkat kepuasan dari Pak Jokowi? Bagaimana kemudian dari figur Anies Baswedan ini sendiri? Ya, Mas Anies ini, jadi begini, kalau kita bicara mengenai konstelasi calon presiden wakil presiden, itu kan ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu daya tarik pada kandidat itu sendiri. Tetapi sebetulnya pada semua pertarungan itu selalu diskusinya atau dialektikanya itu adalah antara keberlanjutan dan perubahan. Ya, selalu itu. Nah, Mas Anies ini sebetulnya agak kurang beruntung. Karena apa? Karena di akhir masa jabatan kedua Pak Jokowi, itu ternyata tingkat kepuasannya malah paling tinggi dalam sejarah kepemimpinan Pak Jokowi gitu. Kalau bicara presiden-presiden yang lain, baik di luar negeri maupun di Indonesia, justru di ujung itu memang rendah. Contohnya Pak SBY. Pak SBY itu menjelang akhir masa jabatannya di tahun 2009, itu justru sedang rendah-rendahnya. Saya ingat 1 tahun sebelum berakhir masa jabatan Pak SBY 2009, jadi survei pada tahun 2008, itu bahkan kepuasannya mencapai 35%, 37%. Sehingga waktu itu aspirasi atau keinginan perubahan itu menjadi besar. Dan itu yang menjelaskan kenapa Pak SBY pada waktu itu nggak bisa jadi kingmaker, nggak ada calon yang bisa dia endorse. Nah, sekarang kita hadirkan dari bacawa presnya, Caimin. Caimin ini kan juga bahkan sebelumnya sempat tidak terprediksi ya akan berduet bersama Anies Baswedan, tapi kita hadirkan juga dari data indikator untuk survei elektabilitasnya mulai dari Februari 2023 pada saat dideklarasikan berduet dengan Anies. Sempat kemudian naik di April 2023, tapi menurun kembali di bulan Mei dan juga bulan Juni. Dan sedikit meningkat ya di bulan September 2023. Ini kalau dari survei indikator Bang Kodari, 1,3%. Dari poll tracking, kemudian dari poll tracking ini juga sama ya, awalnya rendah, tapi ini grafiknya semakin peak ya, semakin naik hingga puncaknya di September 2023. Sejak deklarasi sampai sekarang kemudian meningkat. Kalau Caimin membacanya gimana, Bang? Iya, Caimin trennya justru saya lihat sebaliknya dari Mas Anies ya. Malah meningkat Kalau Mas Anies dari atas turun ke bawah. Kalau Caimin ini dari bawah kemudian mulai beranjak naik ke atas. Apa yang bisa dibaca, Bang? Ya, begini saya lihat karena ada kepastian politik. Pertama-tama ada kepastian politik. Yang kedua, memang kelihatannya ini dengan perkembangan politik, maka jumlah calon wakil presiden yang tadinya banyak sekali, lama-lama udah mulai mengerucut. Sehingga pilihan masyarakat pun juga sudah mulai fokus kepada ya beberapa nama saja begitu. Jadi ya ini menarik ya karena Caiminnya naik, tapi apakah kemudian kenaikan Caimin ini bisa memanggul penurunan suara Mas Anies? Itu yang menjadi pertanyaan kita sampai dengan bulan Februari yang akan datang. Itu menjadi pertanyaan kita dan tentunya kita akan tunggu bagaimana kemudian rangkaian proses selanjutnya. Tapi terima kasih sekali lagi Bang Kodari sudah berdialog bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya dan juga Putri Viola tentunya ya Pupi. Betul sekali. Yang pasti tadi kita lihat adalah data-data memang dari lembaga survei yang memang ini dari masa ke masa, dari waktu ke waktu masih naik turun. Nanti kita akan terus pantau tentunya. Sampai kepada hari pemilu 2024. Bang Kodari juga terima kasih menemani kita semua mulai dari awal acara. Dan tentunya Anda bisa menyaksikan fakta yang akan menguak kasus-kasus yang menarik tentunya setelah jeda berikut ini. Akhir kata saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Sampai jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh. Bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, nggak bikin enek. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya.
saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh